Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz. Ya, Alamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Abdul Aziz selaku pemateri pada kajian malam hari ini, dan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton kajian pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua dapat melakukan kajian ini meskipun dalam keadaan online, dan semoga ini semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya Nabi sekaligus Rasul yang dapat memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kita semua di sini termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, ini tadi terjadi beberapa kesalahan teknis mengenai jalannya kajian ini, jadi mohon maaf sekali bagi Ustadz Abdul Aziz dan teman-teman semua. Untuk itu langsung saja dari kami moderator, kita akan mulai kajian ini dengan tema bersama menghidupkan Ramadan, meraih kemenangan, membentuk karakter generasi Islam, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz. Monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semua yang tergabung di kajian Ikhwan ya yang diadakan oleh apa namanya? HMP Mercusuar. Iya, HMP Mercusuar ya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa ada hidayah, petunjuk dan taufik dari Allah, kita tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat bagus, yang positif seperti malam ini. Ini perlu kita syukuri adanya, walaupun dalam kondisi yang seperti ini kita masih bisa melaksanakan kajian. Kondisi situasi yang seperti apapun tidak kemudian menyurutkan semangat kita sebagai pelajar tentunya. Yang kedua, sholawat dan salam sejahtera kita aturkan kepada panutan kita, pemimpin kita dunia akhirat. Beliau adalah Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, sebelum saya masuk pada materi yang telah disampaikan tadi oleh moderator, saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah menyimak kajian ini atas keterlambatan atau tidak sesuai molornya waktu ya, karena di undangan atau di pemberitahuan kita dimulai pada jam 8 malam. Kok ternyata ini mundur beberapa menit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada sedikit kendala tadi, tapi mudah-mudahan ini tidak kemudian menjadi tidak menyurutkan semangat kita. Baik teman-teman sekalian, sesuai dengan tema tadi yang dibacakan oleh moderator, yaitu bersama menghidupkan Ramadan, meraih kemenangan, membentuk karakter generasi Islam.
Mari, ini setidaknya ada 3 poin yang ada di tema ini, dan ini insya Allah yang akan kita bahas, yang akan kita kaji bersama-sama. Poin per poin kita akan membahasnya, mudah-mudahan waktunya nanti bisa cukup. Yang pertama yaitu menghidupkan Ramadan. Maksud daripada menghidupkan Ramadan itu seperti apa? Bagaimana cara kita menghidupkan Ramadan? Yang pertama perlu kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah ulama menyebutnya dengan istilah atau dengan sebutan Sayyidus Syuhur, pimpinan dari segala bulan. Dari 12 bulan yang ada dalam kalender Hijriah kita, maka bulan yang paling mulia di dalamnya ialah bulan Ramadan ini. Mengapa begitu? Satu yang bisa menjadi alasan paling urgen, yaitu Ramadan ini satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah tidak menyebutkan nama bulan yang lain dengan namanya, ya, Rabiul Awal misalnya, Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran. Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Syawal, tidak ada yang disebutkan secara langsung dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan Allah, yang disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran melalui firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, pada bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Ini alasan yang pertama. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan, ya. Kemudian karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, ada satu kaidah bunyinya begini. Barang siapa yang memuliakan hal yang dimuliakan oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi, barang siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan yang mulia. Allah memuliakan bulan Ramadan. Nah, kalau kita memuliakan bulan Ramadan, maka berarti kita insya Allah dijadikan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan? Semua manusia sekarang ini sedang berada di bulan Ramadan. Semua manusia saat ini sedang berada di bulan Ramadan. Tapi apakah semuanya itu memuliakan bulan Ramadan? Kan tentu tidak. Semua yang hidup di atas muka bumi yang bernama manusia, ya, saat ini sedang berada di bulan Ramadan. Bulannya sama, harinya sama. Tetapi apakah semua dari mereka memuliakan bulan Ramadan? Nah, oleh karena itu nanti bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan? Ini walaupun kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, mudah-mudahan kita masih mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Sekarang untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan, yaitu sesuai dengan yang ada di tema pada poin pertama, cara memuliakannya yaitu dengan menghidup-hidupkan bulan Ramadan. Nah, ini jawabannya sebetulnya, menghidup-hidupkan bulan Ramadan. Maka kemudian muncul pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menghidupkan bulan Ramadan? Nah, kata Nabi dalam salah satu sabdanya, kita memuliakan bulan Ramadan dengan 2 hal, ya, memuliakan bulan Ramadan dengan 2 hal. Maka Nabi dalam salah satu sabdanya, beliau berkata begini, bagi umatku di bulan Ramadan itu ada 2 perjuangan yang harus diperjuangkan oleh semua umat muslim yang ingin memuliakan dan menghidupkan bulan Ramadan. Ada 2 perjuangan kata Nabi. Apa itu? Yang pertama di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua di malam hari bulan Ramadan. Ini ada perjuangannya sendiri-sendiri. Bagaimana cara kita memuliakan dan menghidupkan bulan Ramadan, yaitu dengan cara berjuang di siang bulan Ramadan dan juga berjuang di malam-malam bulan Ramadan. Baik, perjuangan kita yang pertama kata Nabi umat Islam yaitu di siang bulan Ramadan dengan cara berpuasa. Itulah
cara kita menghidupkan bulan Ramadan di siang bulan Ramadan. Sehingga sangat tidak benar orang yang mengatakan saya memuliakan bulan Ramadan tapi dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur yang dibenarkan dalam syariat. Dia sehat misalnya, dia tidak sedang bepergian, dia mampu berpuasa, tapi di siang bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka dia tidak disebut dengan orang yang memuliakan dan orang yang menghidupkan Ramadan. Dia bukan orang termasuk yang menghidupkan bulan Ramadan. Itu yang pertama di siang hari. Jadi selama 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah itu, satu potongan ayat itu disebutkan, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Litukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa kita, sempurnakan bilangan puasa kalian, kata Allah, yaitu 1 bulan penuh. Ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari dalam 1 bulan. Jadi perjuangan kita, cara menghidupkan bulan Ramadan di siang hari, yaitu dengan cara berpuasa. Baik. Lalu sekarang, menghidupkan bulan Ramadan di bagian malamnya, di malam hari. Kata Nabi, cara kita memperjuangkan atau menghidupkan, memuliakan bulan Ramadan di malam hari dengan qiyamul lail. Jadi istilah dalam hadisnya itu disebutkan siyamun fin nahar, puasa di siang hari, wa qiyamun bil lail, dan qiyam di malam hari. Nah, sekarang qiyamul lail ini apa saja? Dengan apa saja kita bisa disebut dengan orang yang qiyamul lail? Ya, dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan di malam hari itu namanya qiyamul lail. Mulai dari sholat isya berjamaah, atau bahkan mulai dari sholat maghrib berjamaah, lalu sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, baik secara sendiri-sendiri ataupun dengan cara tadarus. Terus kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan sholat tahajudnya, dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Utamanya sekarang kita sedang berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini hidupkan malam-malam itu. Itu cara kita menghidupkan dan memuliakan bulan Ramadan. Sehingga kesimpulan dari poin pertama ini, menghidupkan bulan Ramadan, yaitu sesuai dengan hadis Nabi, siyamun fin nahar, berpuasa di siang hari, wa qiyamun bil lail, yaitu qiyamul lail di malam hari. Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang berkaitan dengan poin pertama. Karena waktu kita terbatas ya, mudah-mudahan 3 poin ini bisa kita bahas poin-poinnya saja, bagian-bagian terpentingnya saja. Yang kedua di sini meraih kemenangan. Nah, sebetulnya ini meraih kemenangan ini nanti ya. Saya jadikan bahasan terakhir walaupun di judul itu berada di poin kedua. Karena baru setelah kita berjuang baru kita menang. Ini perjuangan belum selesai. Nanti perjuangan kalau sudah selesai baru menang. Yang kedua yaitu membentuk karakter Islam. Membentuk karakter generasi Islam. Apa maksudnya di sini? Saya mengistilahkan puasa bulan Ramadan ini dengan satu lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan. Apa isinya di situ? Yaitu persisnya pendidikan karakter supaya kita menjadi muslim yang berkarakter. Pendidikan karakter yang ada di dalamnya. Contohnya seperti apa misalnya? Nah, saya sering mengatakan dan sering menulis di beberapa media, saya menjadikan Ramadan ini sebagai salah satu lembaga pendidikan, yaitu pendidikan karakter. Sehingga ini masuk dengan atau sesuai dengan tema kajian pada malam hari ini, membentuk karakter generasi Islam. Karena memang Ramadan itu pendidikan karakter sebetulnya. Kalau pendidikan berarti kita harus menganalogikan dengan pendidikan yang kita ketahui. Maka yaitu siapapun yang berada di bulan Ramadan yang ingin menjadi peserta didik bulan Ramadan, maka perhatikan kurikulumnya. Maka perhatikan kurikulumnya. Mari saya urut dulu dari awal ya. Saya urut dari awal. Sebelum Ramadan tiba kemarin,
dimulai dari awal bulan Rajab kita sudah menunggu-nunggu dan menantikan bulan Ramadan ini. Makanya sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Nah, kita sudah menunggunya dari 2 bulan sebelumnya sebetulnya. Nah, maka semua umat Islam dari sejak bulan Rajab itu sudah mempersiapkan diri ingin menjadi peserta didik di satu madrasah yang disebut dengan madrasah Ramadaniyah, yaitu madrasah di bulan Ramadan. Kita ingin menjadi siswanya, kita ingin menjadi peserta didiknya. Maka syarat pendaftarannya sesuai dengan informasi Al-Quran, yaitu syarat pendaftarannya satu yang paling penting, yaitu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya ayatnya begitu. Yang dipanggil yaitu orang yang beriman. Ini merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Siapapun yang ingin menjadi peserta didik bulan Ramadan, maka syarat yang pertama yang harus dipenuhi ialah beriman dulu. Harus ada modal iman dalam hatinya. Setelah itu baru dia mukallaf, dia mampu berpuasa dan lain-lainnya. Itu adalah syarat pendaftaran yang harus dipenuhi bagi siapapun yang ingin menjadi peserta didik di bulan Ramadan. Baik. Lalu sekarang kita sudah menjadi peserta didik bulan Ramadan ya. Level kita ada di mana? Yang namanya pendidikan mesti ada level-levelnya. Ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkatan atas dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa kita ada SD misalnya, ada dari TK sampai SD, ada sekolah menengah SMP, SMA, ada sekolah lanjutan yaitu kuliah S1, S3 sampai dan lain sebagainya. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita sekarang yang sudah menjadi peserta didik bulan Ramadan, tingkatan kita, kelas kita ada di mana? Nah, ini harus kita ketahui supaya nanti kita karakter yang kita dapatkan, pendidikan karakter yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu sesuai atau tidak dengan kurikulumnya. Maka perlu diketahui, sebagian ulama mengatakan level atau tingkatan pendidikan di bulan Ramadan itu ada 3, ya. Ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkat atas. Nanti kita koreksi diri kita sendiri. Kita berada di tingkatan yang mana? Apakah kita ada di tingkatan dasar, atau di tingkatan menengah, atau di tingkatan atas? Atau kita masih jadi anak SD, atau sudah di SMP, SMA, atau justru kita sudah menjadi mahasiswa? Nah, baik. Dimulai dari yang pertama. Yang pertama ini tingkat dasar ya. Seperti apa tingkatan dasar itu? Ialah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan cara tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul antara suami istri di siang hari bulan Ramadan. Hanya itu saja. Kurikulumnya bagi tingkat dasar hanya itu saja. Kurikulum pendidikan tingkat dasar di bulan Ramadan hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul antara suami istri di siang hari bulan Ramadan. Artinya tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hanya itu. Jadi barang siapa yang pekerjaannya atau yang mengikuti kurikulum tingkatan pertama, dia hanya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul antara suami istri di siang hari bulan Ramadan, tidak batal puasanya, hanya itu saja yang dilakukan, berarti dia berada pada level pertama. Ya. Berarti dia berada pada level pertama. Lalu seperti apa level kedua, level yang lebih tinggi lagi atau tingkatan menengah ini? Tingkatan menengah ini kurikulumnya ada tambahan kurikulum, ada tambahan pelajaran. Kalau yang pertama tadi hanya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri di siang hari bulan Ramadan misalnya, artinya tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tetapi di tingkat atau di level yang lebih atas lagi, persisnya di level menengah ini, yaitu selain dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Tolong dibedakan. Orang yang berada di level pertama itu, dia hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu level pertama. Level kedua, dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh peserta.
Baik. Di tingkat kedua ini ada pelajaran tambahan ya, yaitu kita berusaha menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Bukan hanya yang membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahala puasa kita juga menahan diri dari itu. Contohnya seperti apa? Selain tidak makan, tidak minum, semua anggota tubuh kita ini juga ikut berpuasa. Terutama panca indera kita ini, semua ikut berpuasa. Contoh misalnya, mata. Di saat di bulan Ramadan, mata ini kita tahan untuk tidak melihat sesuatu yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga mata kita tidak dimurkai oleh Allah. Mata kita ikut berpuasa. Telinga kita tidak mendengarkan sesuatu yang bersifat maksiat, tidak mendengarkan hal-hal atau suara-suara yang negatif. Berarti telinga kita ikut berpuasa. Mulut kita, ini yang paling banyak, yang paling susah yang paling susah kita tahan, mulut ya. Ini mulut kita ini juga ikut berpuasa. Ikut berpuasa, yaitu tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik. Tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik. Sehingga perhatikan, kalau sampai keluar pembicaraan kotor dari mulut kita, itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Ya, ada kaidah begini. Kalau sesuatu yang masuk ke mulut kita, ya, sesuatu yang masuk ke mulut kita itu bisa membatalkan puasa kita. Kita makan misalnya, pahala kita bisa batal. Kita minum misalnya, puasa kita bisa batal. Sesuatu yang masuk ke mulut kita itu bisa membatalkan puasa kita, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut kita, hati-hati. Terkadang sesuatu yang keluar dari mulut kita bisa membatalkan pahala puasa kita. Omongan-omongan yang yang terkesan provokatif misalnya, mengadu domba, berdusta, ini semuanya keluar dari mulut kita ini. Mengadu domba, berdusta, berkata kotor ya, berkata kotor, bahkan kata ulama, berkata perkataan yang tidak ada manfaatnya itu pun bisa berbahaya dalam bulan Ramadan. Atau juga bahkan di luar bulan Ramadan bisa berbahaya. Sebetulnya tidak menyakiti orang lain, tapi tidak ada gunanya. Contoh seperti apa misalnya? Dia menyanyi terus nyanyian-nyanyian yang tidak ada gunanya. Dari pagi sampai malam sampai sore pekerjaannya hanya menyanyi saja. Apakah boleh? Boleh. Tapi kalau berlebihan itu bisa masuk pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Sedangkan yang tidak ada gunanya itu dicela dalam agama. Jadi ini yang ada di kurikulum level kedua. Jadi semua anggota tubuh ikut berpuasa. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita juga kita ikut menahannya supaya pahala puasa kita tidak batal. Ini yang kata Nabi sering diperingatkan kepada kita oleh beliau dalam salah satu sabdanya. Kam min so'imin, kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa. Banyak orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Artinya puasanya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala daripada puasanya itu. Puasa hanya dijadikan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Bertanya tentang pahala, bentar dulu, karena dia berada level pertama, itu hanya pengguguran kewajiban saja puasanya. Urusan pahala dia tidak dapat. Ini level kedua. Yang terakhir, level ketiga. Ya, yang terakhir level ketiga ini paling susah ini. Yaitu selain anggota tubuh semua ikut berpuasa, ini puasa hati, ya. Hati kita menahan diri dari hal-hal yang dapat memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi imsaknya yaitu puasa level terakhir, level paling tinggi itu yaitu puasanya hati, yaitu hati kita selalu connect dengan Allah, hati kita selalu sambung dengan Allah, ya, connect terus dengan Allah, dan hati kita ini berusaha untuk menahan setiap sesuatu yang memalingkan kita dari Allah. Yang ada hanya Allah, 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 dan Allah.
Dan ini kata ulama, ini puasanya para anbiya, ini puasanya para nabi. Kita sangat susah kecuali orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, seperti orang-orang wali dan kekasih-kekasihnya Allah, itu mampu bisa seperti ini. Nah, maka setelah kita tahu sekarang tingkatan puasa itu, yang pertama yaitu puasa level pertama, level kedua, level ketiga. Ini dalam bahasa sederhana saya simpulkan sekarang. Sebagian orang mengatakan dari 3 level puasa ini, yaitu yang pertama, level pertama itu namanya puasa perut. Dia hanya menjaga perutnya saja, tidak makan. Yang kedua namanya puasa mulut, ya, puasa mulut. Jadi mulut juga dijaga nih, biar enggak ngomong yang enggak di bulan Ramadan, sehingga tidak membatalkan pahala puasanya. Yang terakhir puasa hati. Yang terakhir puasa hati. Baik, dari sini itulah kurikulum. Sekarang kita berada di mana? Nah, sekarang kita tanyakan sama diri kita sendiri. Level puasa saya ini dasar, menengah, atau sudah pada level yang paling atas? Nah, maka kata ulama, kalau kalian atau kalau Anda tidak mampu berada di level yang paling atas, maka jangan sampai Anda berada di level yang paling bawah. Nah, kita ambil yang tengah-tengah saja. Ya, kita ambil yang tengah-tengah saja, karena ada pepatah yang mengatakan sebaik-baik sesuatu itu yang berada di tengah, ya, kecuali donat. Donat tuh kosong, yang tengah nggak ada apa-apanya. Baik, mari kita yang masih level pertama, masih ada sisa waktu beberapa hari. Jangan putus asa, ayo tingkatkan. Yang biasa ngomong jelek, tinggalkan dulu. Yang biasa ngomong kotor, tinggalkan dulu. Yang biasa gosip, tinggalkan dulu. Di bulan Ramadan kita ingin naik level, walaupun sudah tinggal beberapa hari saja bulan Ramadan. Inilah yang disebut dengan pendidikan karakter. Yang disebut dengan pendidikan karakter, supaya kita keluar nanti dari bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan baik ini, menjaga mulut, menjaga telinga, menjaga pandangan, menjaga tangan, menjaga kaki, semuanya itu bisa kita teruskan di luar bulan Ramadan. Karena ini adalah merupakan tujuan daripada puasa. Sehingga saya sebutkan, kalau itu tadi pendidikan, ya, pendidikan karakter, syarat pendaftarannya sudah ada, orang beriman, level tingkatannya ada tiga kelas, ada 3 tingkatan. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau saya lulus dari pendidikan karakter di bulan Ramadan ini, apa titel saya? Titelnya kata Allah, la'allakum tattaqun. Kalian disebut dengan orang yang muttaqun, orang yang bertakwa. Itu titelnya kalau kita lulus di bulan Ramadan ini. Jadi titelnya nggak main-main. Sampai sekarang belum ada universitas manapun yang mampu mengeluarkan titel muttaqun kepada orang-orang yang lulus terbaik sekalipun, tidak ada. Ini hanya diberikan oleh Allah. Nah, sekarang kan kita tidak tahu bagaimana caranya kita tahu bahwa kita mendapatkan titel itu. Setelah kita nanti keluar dari bulan Ramadan, apakah saya mendapatkan titel itu? Apakah saya lulus dalam pendidikan karakter di bulan Ramadan ini, atau tidak lulus? Sehingga saya tidak mendapatkan titel muttaqun itu. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Caranya kita ingin mengetahui. Kalau keluar dari bulan Ramadan kita semakin baik, ya, atau kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan kita tetap lakukan di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita melakukan sholat sunnah misalnya. Malam kita bangun mulai dari tahajudnya, sholat taubah, sholat istikharah, sholat hajat, sholat sunnah lain, kita di bulan Ramadan melakukannya. Lalu kita meneruskan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita membiasakan diri membaca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan kita terus membaca Al-Quran. Artinya ketaatan kita semakin meningkat. Itulah salah satu indikasi, merupakan salah satu indikator bahwa kita lulus di bulan Ramadan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak lulus di bulan Ramadan, ya sebaliknya, biasa di bulan Ramadan membaca Al-Quran, setelah keluar di bulan Ramadan, Al-Qurannya, mushafnya mulai ditutup lagi, baru dibuka 1 bulan sekali, itu pun kalau ada hataman misalnya. Nah, ini salah satu ciri khas bahwa dia tidak lulus dalam pendidikan karakter di bulan Ramadan. Sehingga yang biasanya di bulan Ramadan dia tidak berbicara kotor, tidak mudah menggosip, tidak memprovokasi, tidak mengadu domba, di luar bulan Ramadan nanti itu terus berlangsung seperti itu, maka itu salah satu indikasi bahwa dia lulus. Tetapi kalau di bulan Ramadan dia menahan mulutnya, tidak berkata kotor, begitu keluar Ramadan
mulai lagi, kan saya sudah tidak puasa, lebur kata kotor lagi, mulai yang biasa gosip lagi. Itu tanda bahwa dia tidak lulus di bulan Ramadan dan tentu tidak termasuk pada la'allakum tattaqun. Itu yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan pendidikan karakter bulan Ramadan. Masih ada sisa waktu kira-kira 8 menit lagi. 8 menit ini saya gunakan untuk membahas poin ketiga, yaitu meraih kemenangan. Nah, inilah puncaknya ya. Setelah kita menghidupkan, memuliakan bulan Ramadan di siang hari dengan cara berpuasa, di malam hari dengan cara menghidupkan beribadah di bulan Ramadan di malam hari, lalu kita berusaha berada di level yang kedua ya. Kalau tidak bisa ada di level yang paling atas tingkatan puasa, setidaknya kita tidak berada di level yang paling bawah. Katakan kita berada di level kedua, kita mampu menjaga seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa, mata kita tidak memandang kecuali hal-hal yang positif, telinga kita tidak mendengarkan kecuali yang positif. Itu semua kita lakukan, lalu kita keluar dari bulan Ramadan, kita meraih gelar yang namanya al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Maka disinilah kemenangan sudah kita dapatkan, disinilah kemenangan sudah kita peroleh. Maka kata Nabi, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama, inda iftarihi. Kata Nabi, ketika dia berbuka puasa. Setiap orang yang berbuka puasa, pasti dia merasakan bahwa dia sedang senang dan gembira. Karena telah mampu atau kuat melakukan puasa 1 hari. Ya, setiap kita berbuka itu adalah kegembiraan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada lagi nanti di bulan Idul Fitri atau di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri itu juga merupakan kebahagiaan bagi kita. Kenapa disebut dengan Fitri? Idul Fitri itu adalah perayaan hari kemenangan kita sebetulnya. Makanya Al-Fitru itu sebetulnya berbuka. Kenapa disebut fitri? Karena kita yang sebelumnya berpuasa, di hari itu kita sudah berbuka. Kita boleh sudah makan, kita boleh minum, bahkan diharamkan berpuasa pada hari raya itu. Itu adalah hari kemenangan, meraih kemenangan. Tetapi ini hanya kemenangan di dunia, ya. Meraih kemenangan di dunia. Ada nanti yang lebih didamba-dambakan, ada nanti yang lebih kita bahagia daripada kemenangan di dunia ini yang berupa hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, kata Nabi, kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa itu kelak ketika berjumpa atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling luar biasa, kemenangan yang didamba-dambakan, yang dinanti-nantikan oleh setiap orang yang berpuasa. Maka bagi orang yang berpuasa, yang lulus di bulan puasa ini, kelak ketika bertemu dengan Allah, ada pintu khusus, ada ruangan khusus yang diberikan untuk bertemu dengan Allah, yaitu ada satu pintu di surga itu, kata Nabi, yang mana pintu itu memang disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Nama pintunya adalah Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Jadi semua nanti orang yang lulus di bulan puasa itu akan masuk surga melalui pintu yang bernama pintu Rayyan. Disitulah kita akan memandang Allah, bertemu dengan Allah, merupakan kebahagiaan yang tidak ada tandingannya dalam kehidupan kita ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ini kurang lebih sudah 30 menit saya menyampaikan. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Kalau memang dibuka untuk tanya jawab silahkan. Kalau langsung ditutup juga ya syukuran, alhamdulillah gitu. Nggak banyak tugas kita. Iya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, utamanya bagi saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Langsung saja nggak Ustadz pertanyaannya? Iya. Monggo langsung saja. Ini ada yang tanya. Bagaimana Ustadz jika kita tinggal di daerah di mana masih banyak hal yang dapat membuat khilaf
mata ketika kita puasa itu seperti apa. Kalau tidak keluar Iya. tidak mungkin, karena kita juga butuh memenuhi kebutuhan hidup. Iya. Baik. Ini memang untuk menjaga pandangan ini, kalau memang kita mau menjaga pandangan supaya supaya betul-betul tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, itu sebaiknya memang tidak keluar. Tetapi kalau memang ada hal mendesak yang harus kita keluar, ada bedanya antara disengaja dan tidak disengaja. Kalau perhatikan, yang biasa ada di luar, ada di depan publik misalnya, untuk menjaga pandangan agak susah. Ketika kita melihat suatu hal yang tidak dibenarkan dalam agama, disengaja apa tidak? Kalau disengaja, ini masalahnya kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, segera palingkan pandangan Anda terhadap pandangan Anda dari hal-hal yang tidak dibenarkan itu. Segera berpaling. Nah, tetapi kalau sudah tahu ini tidak baik, ini tidak berbahaya kalau saya pandang, kalau saya lihat, ternyata setelah itu masih aja dilihat, dalam hatinya mumpung ini, kalau nggak begini ini mumpung ada. Nah, ini yang berbahaya. Jadi tolong bedakan antara sengaja dan tidak disengaja. Siapapun akan terjebak pada hal itu. Kita juga semua kalau sudah keluar misalnya susah untuk menjaga pandangan itu. Tetapi apakah ada unsur sengaja atau tidak? Ya, unsur sengaja ini yang kemudian cacat di dalam menjaga puasa kita. Jadi kalau sudah terlanjur melihat hal-hal yang tidak baik, segera palingkan. Insya Allah sekaligus kita beristighfar, mohon kepada Allah bahwa apa yang kita pandang tadi itu tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Itu caranya supaya kita terbebas dari pandangan-pandangan yang negatif. Baik, bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi Rahayu. Bertanya, Ustadz, katanya jika di bulan Ramadan itu setan dikurung, namun iman manusia masih ada daya. Contohnya semakin sholat tarawih. Iya. Baik Ustadz, monggo. Iya. Memang setan itu di bulan Ramadan dibelenggu, bukan dikurung ya. Emang ayam apa dikurung? Ya. Dibelenggu ya, sehingga dia tidak bisa berkeluyuran. Tapi kok masih juga ada kemaksiatan di sana sini. Kok masih ada juga manusia yang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sekarang masalahnya, yang mengajak kita kepada perkara yang jelek itu bukan hanya setan. Ya, perhatikan, itu bukan hanya setan yang mengajak kita kepada perkara-perkara yang jelek, tetapi nafsu kita masih terus bebas, tidak pernah dikurung, tidak pernah dibelenggu meski bulan Ramadan. Yang dibelenggu itu setannya, nafsu kita. Nafsu ini yang cenderung mengajak kepada kejelekan, itu tidak dibelenggu, dia masih bebas. Sehingga orang yang masih masih dipengaruhi oleh nafsunya, tidak bisa mengendalikan nafsunya, ya walaupun bulan Ramadan dia masih tetap berbuat maksiat berdasarkan ajakan nafsu. Jadi yang mengajak kita kepada kejelekan itu ada dua, ada kalanya setan, ada kalanya nafsu kita, nafsu yang cenderung mengajak kepada kejelekan. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, karena biasanya nafsu itu cenderung mengajak kepada kejelekan. Setan tidak ngajak misalnya, ini katakan setan misalnya dihukum di penjara, di sel misalnya, tetapi nafsu kita masih berkeliaran, masih justru nafsu kita ini yang paling dekat dengan kita, bisikannya selalu kita dengarkan. Jadi itu permasalahannya, nafsu kita ya, permasalahan bukan setan. Itu nafsu yang merajalela. Sehingga kalau sudah keluar perbuatan-perbuatan yang maksiat, itu ajakan nafsu yang keluar dari kita, yang kemudian kita ikuti setiap ajakannya. Ini berbahaya. Maka jadikanlah puasa ini sebagai pengendali nafsu. Sebagai pengendali nafsu, merupakan salah satu daripada pendidikan karakter juga. Mengendalikan nafsu perut misalnya, syahwat perut, kita menahan lapar misalnya,
Itu salah satu pendidikan karakter, cara kita menundukkan atau membelenggu nafsu kita sendiri di bulan Ramadan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Silakan Mas Fatoni. Ini ada pertanyaan dari ya ini lanjut pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Iya, monggo. Dari Mas Indra. Baik. SD 18. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya kalau dari puasa melihat TikTok di sosmed batal atau tidak ya Ustaz? Terima kasih. Iya. Ini apa ya? Melihat TikTok ya? Oke. Iya. Saya sendiri baru paham TikTok itu seperti apa. Baik. Tadi kita sebutkan cara kita memelihara pandangan kita. Cara kita memelihara pandangan kita ini dari apapun, baik secara langsung dalam dunia nyata, hal-hal yang berupa maksiat di dalam dunia nyata, ataupun di dalam di media sosial, apapun itu bentuknya, bukan hanya TikTok saja. Meskipun apapun lah bentuknya di media sosial yang itu kalau dipandang, kita pandang itu bernilai dosa atau maksiat, maka hendaknya dijauhi. Kalau tadi pertanyaannya batal apa tidak, ya kembali kepada tingkatan puasa kita. Kalau tadi pertanyaannya batal apa tidak gitu kan, kalau puasanya tidak batal karena Anda tidak makan, tidak minum. Tapi kalau pahala puasanya mungkin batal, artinya Anda tidak dapat pahala daripada puasa itu, karena kita tidak bisa menjaga pandangan kita, baik pandangan secara langsung atau pandangan-pandangan yang ada di handphone kita atau ada di layar televisi atau dimanapun yang bisa yang itu kalau kita pandang bernilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawabannya. Kalau puasa kita selama tidak makan tidak minum ya tentu tidak batal, tetapi kalau apakah pahala puasanya batal, itu kebanyakan sepertinya seperti itu. Wallahu alam. Berapa pertanyaan ini, Mas? Berapa pertanyaan? Ada 4 ya, pertanyaan. Baik. Silahkan. Ini dari Mbak Afitri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya sholat tarawih di rumah dalam kondisi pandemi saat ini? Adalah sebenarnya di beberapa mushola masih ada yang melakukan sholat tarawih berjamaah. Baik. Ya. Sholat tarawih itu syarat sahnya tidak harus di musola atau di masjid ya. Dan juga tidak harus rame-rame dan lain sebagainya. Boleh kita sholat tarawih di rumah kita masing-masing dengan keluarga, atau bahkan kalau kita sendirian di kamar kos kita sendirian misalnya, karena kondisi seperti ini kalau kita keluar ada kekhawatiran misalnya karena berada di zona merah dan lain sebagainya, maka boleh sholat tarawih dengan sendirian di kamar kita misalnya, silahkan, tidak apa-apa. Itu jadi sholat tarawih itu syaratnya tidak harus berjamaah ya. Boleh dilakukan bersendirian, boleh dilakukan berjamaah di rumah, dan juga tidak harus di masjid. Dalam kondisi seperti ini, sesuai dengan anjuran daripada pemerintah dan hal-hal dan beberapa instansi terkait, kita dianjurkan untuk di rumah. Kalau memang misalnya ketika saya keluar nanti khawatir dan lain sebagainya, maka silahkan sholatlah di rumah Anda masing-masing. Kalau di kawasan kita aman misalnya seperti di pedesaan, di perkampungan yang masyarakatnya masyarakatnya kita sudah kenal semua, tidak ada pendatang dan sebagainya, maka sebaiknya dilakukan secara berjamaah di mushola atau di masjid saja ya. Itu tergantung kondisi lah. Boleh ya, intinya boleh sholat tarawih di rumah kita masing-masing, walaupun tidak kita lakukan di masjid atau di mushola di sekitar rumah kita. Boleh saja. Baik Mas, saya kembalikan. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan dari kami. Ya, sama-sama. Dan saya ucapkan mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin masih banyak yang bertanya, mungkin bisa nanti ditanyakan di grup. Jadi Baik.
Terima kasih Ustadz. Untuk sesi berikutnya adalah doa yang minta tolong Ustadz pimpin. Baik. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah ibadah kami, dan terimalah semua amal kebaikan kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakanlah apa yang kurang daripada ibadah yang telah kami lakukan. Allahumma a'inna 'ala siyami wal qiyam. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan siam, melakukan puasa di siang hari bulan Ramadan. Wa a'inna 'alal qiyam, dan berilah kami kekuatan untuk melakukan qiyamul lail di malam hari di bulan Ramadan ini. Tanpa kekuatan yang kau berikan kepada kami tidak bisa dan tidak mampu melakukan kebaikan sedikit pun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adrikna lailatul qadr. Ya Allah, berikanlah kami bagian daripada Lailatul Qadar yang telah Engkau berikan kepada kami, dan janganlah halangi kami daripada kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, Mas Fatoni. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita semua sudah melalui beberapa rangkaian kegiatan kajian pada malam hari ini, dan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami, khususnya mahasiswa PTSD, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih meluangkan waktu untuk bisa menonton kajian ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.